Sosok inilah baju putih, rambut panjang. Firasat gue rumah yang ini lebih akrab lagi nanti. Halo semuanya, balik lagi di podcast Serem. Di program ini kita bakal mengulik hal-hal serem atau cerita-cerita serem yang udah dialami oleh berbagai orang. Di sini gue membawa narasumber, yaitu teman kampus gue sendiri, namanya Dandi. Rumahnya di Pamulang. Di Pamulang itu Pamulang dalam, bukan Pamulang yang dekat kota-kota gitu. Dan rumah dia nih, gue pernah ke rumahnya dan rumahnya lumayan serem, dan dia tuh punya cerita-cerita horor yang mungkin bisa menarik lah dan bisa bikin merinding. Langsung aja cerita. Langsung aja. Mungkin ini gue punya dua cerita ya. Cerita pertama tuh pas pertama kali gue pindah. Mungkin Itu tahun berapa tuh? Aduh, gue pas 5 SD. 5 SD ya? Tahun 2000-an lah. Iya, 2000-an. Iya, 2000-an. Nah, Ya, terus? Nah, pas gue lupa ya, pas seminggu atau sebulan pas pindah. Ini tapi bukan pengalaman gue nya, tapi gue dari cerita dari ini emak gue. Dari sebelumnya atau? Emak gue. Oh, malu. Iya. Nyokap lu? Oh, nyokap lu udah nggak ada juga ya? Nah, oke, gue langsung cerita aja nih ya. Oke. Nah, jadi ini cerita pada saat malam hari yang gue ini juga pada saat itu gue belum ada pembantu. Oke. Jadi gue cuma bertiga dan rumah gue tuh ada 2 lantai. Dan pada saat itu lantai kedua itu sama sekali belum ada yang ngisi. Masih kosong tuh di atas? Itu masih berantakan banget rumah gue. Masih barang-barang yang belum ditata lah? Iya, belum ditata. Nah, seingat gue ya, 2 minggu setelah lu itu pindah. Kondisinya pada saat 2 minggu setelah gue pindah, itu emak gue lagi di dapur. Almarhum lagi di dapur tuh? Iya, almarhum gue lagi di dapur, lagi nyiapin makanan. Iya. Untuk makan gue sama bapak gue. Oke. Nah, ini sekitar jam 9 atau jam 8, gue lupa ya. Jam 8 jam 9 Malam? emak gue tuh masak. Dan pada saat masak, emak gue langsung ke dapur. Iya. Iya, benar di dapur. Nah, selesai masak, emak gue langsung ke meja makan untuk nyiapin makanan-makanannya. Nah, pada saat nyiapin, emak gue ini di lantai atas kan benar-benar kosong ya, nggak ada yang gelap banget. Belum ada lampu juga? Belum ada lampu, belum ada lampu, cuma di bawah doang. Nah, pada saat emak gue lagi nyiapin makanan di meja makan, emak gue ngeliat di sekilas mata sini loh, ujung mata. Ya, itu ada yang Naik? ada sosok naik ke atas. Iya. Jadi itu coba kayak Jadi dong. Jadi dia udah di ujung itu. Iya, iya. Di ujung tangga naik ke atas. Mak gua pada saat itu langsung teriak. Itu bapak gua bingung. Refleks teriak almarhum. Langsung teriak, langsung masuk kamar. Iya. Nah, pada saat itu gua bingung sama bapak gua. Kenapa? Tuh, kira mak gua ceritain. Ternyata ada mak gua ngeliat sosok inilah baju putih, rambut panjang. Anak lah. Iya. Ya. Nah, harusnya aku nggak anak ya. Nah, pada saat itu pas emak gue ceritain ini ke bapak gue langsung ngecek ke atas pakai senter. Itu benar-benar nggak ada lampu. Masih emang Bapak lu berani juga ya? Iya, bapak gue berani lah. Akhirnya bapak gue ngecek tuh. Ya dipilih dulu gitu, kalau ada setan samperin. Langsung samperin. Iya. Nggak neko-neko langsung. Terus? Karena jadi sama emak gue nyamperinnya. Gue di bawah. Gue juga nggak berani. Iya. Akhirnya biar ngecek tuh kayak kualifikasinya ada nggak nih? Iya. Akhirnya cek ternyata nggak ada. Nggak ada tuh di atas. Ternyata nggak ada sama sekali. Selang itu Mungkin cuma kayak ini doang ya, gangguan ringan yang lain doang. Kayak gangguan berat. Contohnya yang gua alami sendiri, ini masih gua alami sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Setiap jam 1, kalau gua gadang ya, Iya. setiap sampai jam 1, jam 2, itu pasti meja makan gua kursi gerak. Geraknya Bener-bener move-nya sedikit gerak. apa? Suara-suara Terusan kursi. Jadi ini kursi kayu yang bener-bener berat. Oh ya, nggak mungkin kena Lu angin. pernah lihat kan Ya. kursinya itu berat, Iya, itu iya. berat. Oh iya. Terus. Itu kursi emang bener-bener keseret, suara seret. Itu sampai beberapa kali sama wastafel Kenapa? sering bunyi. Ting. Kayak diketok gitu. Iya, gua juga nggak tahu kenapa ini ya. Mungkin emang pengen jalan aja atau pengen cuma main-main doang. Iya sih.
Tapi dari gue sendiri gue udah nggak takut. Tapi di pengalaman lu sendiri tuh di rumah itu tuh pernah ada sosok yang gimana lu lihat selain? Gue untuk alhamdulillah gue belum pernah diliatin sosoknya ya. Ya. Tapi emang sering diganggu-ganggu gitu. Tapi kalau gue tuh pernah tuh gue ke rumah lu waktu itu yang kata kita ketemu. Jadi gue waktu itu pernah kerja tugas di rumah dia sampai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah gue pulang tuh dari rumah dia itu jam 11 malam. Jam 11 gue pulang. Jadi di rumah dia tuh ada tangga yang dari garasi langsung ke lantai atas, cuma lewat kamar pembantu itu. Ada tempat ruang nyucinya sendiri. Nah itu tuh tempat ruang itu tuh dari lantai 2 ke tempat itu tuh ada pintu. Rame-rame udah berencana kan mau turun ke situ biar langsung ke garasi, biar langsung ke motor. Nah setelah itu pas gue udah masuk ke ruangan itu ternyata bocah-bocah nih iseng langsung pada ngucin gue situ. Jadi gue lewat itu sendiri. Nah gue pikir gak apa-apa dong karena emang langsung ke tempat bawah. Pas gue lewat, gue ngeliat satu sosok nenek-nenek lagi cuci baju, lagi nyalain air lah buat ke bak ngisi air itu buat siapa nyuci baju. Nah setelah itu gue lewat tuh dan gue masih nyadap dong, gue bilang permisi. Gue pikir kan itu pembantunya Dandi ya. Bukan. Oke, gue turun. Jadi gue pulang, gue pikir itu pembantu Dandi setelah 3 atau 4 minggu. Gue kerja kelompok lagi tapi sekarang di rumah gue. Iya. Di saat itu waktu di jam 11 malam dan itu hujan dan gue nyuruh Dandi nginep di rumah gue. Dan saat itu Dandi bilang, gue nggak bisa Kas, bokap gue sendirian di rumah. Sendirian gimana? Iya bokap gue sendirian lah, bukan lu punya pembantu, gue bilang kan, bukan lu punya pembantu. Terus kata dia, enggak gue punya pembantu. Lah itu siapa yang kemarin nyuci di rumah malam-malam? Nyuci di mana? Itu yang kata gue lewat tempat kamar pembantu yang langsung ke garasi. Lu lihat apaan Kas? Nah situ tuh gue cerita situ langsung. Jadi gue situ posisinya pas gue lewat, gue nyapa kan, permisi gitu ya. Terus dia tuh nggak ada ngeliat gue sama sekali, dia tetap lanjut cuci, tetap lanjut isi air. Dan gue pikir tuh pembantu Dandi, ternyata bukan. Nah itu tuh salah satu sosok yang mungkin melihat nyokap Dandi, almarhum nyokap Dandi juga ya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Mungkin ya. Dan emang gue akuin sama rumah dia tuh lumayan serem karena rumah dia Pamulang dan lumayan pelosok, masuk lagi lewat ini kampung-kampung ke dalam-dalam lagi, lumayan jauh. Fun fact-nya cuma baru lu doang. Enggak, kan belum Apri. Oh iya, Apri. Apri juga tuh. Jadi ada teman gue lagi namanya satu Apri dan dia juga pernah melihat sosok yang ya di rumah Dandi. Kalau yang Apri, gue mungkin emang bener ya itu kayak penghuni dapur ya, penghuni dapur. Oh dia di dapur ya? Ya, penghuni dapur. Tapi kalau yang di lu nih gue nggak tahu nih. Itu siapa? Saya mau di rumah dia tuh. Soalnya kan tuh gue nyuci. Kalau Apri di mana gitu? Dia katanya pas masuk garasi, sekilas dia ngeliat ada yang lagi nyuci. Ya. Dan dia cuma cerita itu doang. Berarti emang siapa mungkin mungkin bermalam tuh suka nyuci ya? Beda bang. Beda. Terus. Nah siapa mungkin mikirnya juga itu kayak pembantu. Nah dia juga mikir sama kayak gue kan. Dia pembantu. Iya. Ya, dia baru notice pas sama gue di sini. Tapi yang dia cerita kayak bukan perempuan pasal kalau lu yang nenek-nenek, gue bingung nih nenek siapa nih? Lu juga di garasi juga lumayan serem kan? Yang kata kalau emang gudangnya. Iya gudangnya tuh. Kalau gue pernah tuh yang kata gue beli rokok sama Radit. Tapi Radit naik duluan ke atas, gue nutup pintu garasi dulu kan. Pas lagi nutup tuh gue kayak ngerasa liatin. Iya. Banyak orang di belakang gue. Sampai gue setiap gue nyuci di dapur ya. Itu emang di arah belakang gue. Saya selalu ada. Jadi di garasi dia tuh lumayan luas kan. Nah di samping ada gudang, di samping ruang tamu. Nah di situ tuh ada tangga juga, jadi kayak pas lu lagi tangga muter lagi madep itu kan lu belakangin hal-hal itu kan. Nah di situ tuh lu ngerasa kayak diliatin itu pasti kayak ada hal lagi nggak? Ada mungkin yang baru-baru ini terjadi ya. Baru. Oh by the way lu juga mau pindah ya? Iya, gue juga mau pindah rumah. Itu kerangker ya? Enggak, firasat gue rumah yang ini lebih angker lagi nanti. Serius? Iya. Bisa jadi season 2 nih? Ya mungkin, semoga. Ya terus. Apa tuh cerita? Yang terbaru ini mungkin yang gue diteriakin ya. Teriakin? Ya, ini baru pertama kali gue bener-bener ditunjukin lah? Bukan ditunjukin, bener jebret gitu? Di belakang gue. Oh sampai di belakang gue kayak, oke nih cerita ini ya. Ini pas magang. Pas pulang magang. Iya. Pas pulang magang tuh gue itu malam banget. Sekitar jam? Oh pulang magang tuh kan jam 8 ya, gue nyampe rumah. Tapi gue pas itu mandinya jam 11an. Oh jam 11 malam.
Jadi sebenarnya langsung gue pas jam 11 gue mandi. Ini biasanya gue keluar mandi tuh gue nggak terjadi apa-apa. Ini baru kali ini gue bener-bener pas keluar mandi, langsung pas gue ngunci, pas gue nutup pintu kamar mandi tuh gue bener-bener yakin. Kita gimana? Kayak tapi suara ngebas kenceng banget, kenceng kayak di belakang gue. Terus gue langsung refleks. Gue merinding lu, sumpah. Pada situ gue langsung refleks. Itu kayak di atas gitu loh. Iya Di sini. Gue langsung refleks. Kayak orangnya tinggi lah. Ya. Kayak gitu. Gue langsung refleks kayaknya apa? Kayak Sudut-sudut lah. Iya, sudut-sudutnya. Iya. Ini anjing siapa yang Iya. yakin gue baru pertama kali gue teriakin. Nah, akhirnya gue tuh langsung laporan kan ke bapak gue. Iya. Nah di malam itu tuh gimana? Itu pada saat abis diteriakin gue bener-bener gak bisa tidur. Karena lu ketakutan lah. Iya itu jantung gue. Iya karena lu baru first time ya kenceng banget. di rumah First itu. time gue bener diteriakin. Sejak lu dari kecil. Iya. Saat ini pas Jadi mau kelas pindah lima SD baru ini. diteriakin itu bener-bener wah shock banget gue. Gue gak bisa tidur, jantung gue dukser. Sampai jam 8 tuh gue gak bisa tidur ya. Jam 2 baru mungkin gue bisa tidur ya. Berarti kalau dari bokap sendiri tuh kan sekarang kabarnya kan dekat lu ya. Dan awalnya di bawah kan bokap. Iya. Kabarnya sekarang udah deket ya. Awalnya itu kan emang di tahun berapa pas gue SMP gue udah di atas lantai atas tuh diisi. Jadi lantai bawah Iya. Udah. malah bawah yang kosong. Sekarang malah bawah yang kosong. Iya. Ada pernah kejadian apa gitu di bawah? Enggak. Di bawah yang benar-benar paling kerasa selain kursi itu pintu kayu digedor. Itu Berarti emang gangguan itu kayak gitu ya? Itu pas kejadian mungkin pas sudah nenek gue udah meninggal ya. Gue nggak tahu pas nenek gue Kalau makam nenek lu Iya. yang meninggal. Itu pintu yang itu digedor mulu. Gue nggak tahu kenapa. Iya. Bener-bener. Tapi kalau semenjak kan lu mau pindah nih. Biasanya tuh kalau mau pindah tuh rumah tuh ada pengalaman yang kayak setannya baru keluar tuh pas mau pindah. Ada nggak kayak gitu? Mungkin pas itu ya pas diteriakin ya. Kayak gitu. Iya. Karena kalau gue nih gue punya cerita juga nih. Jadi gue waktu itu sempat rumah gue tuh di daerah Pondok Jagung, Gerharaya. Ya. Ini rumah gue tuh, lu tahu tusuk sate ya? Terus sate ya. Jadi tuh rumah lu langsung ke jalanan lurus gitu, jadi langsung ke rumah lu. Dan Iya. itu di dalam adat mana itu pamali, nggak boleh. Oh. Nah di rumah itu tuh gue punya rumah gue tingkat 2. Di saat itu gue selalu digangguin sama hal-hal yang kayak mistis lah, banyak banget ceritanya. Cuman yang paling ikonik dari rumah gue ini tuh, gue mau pindah karena alasan gue pindah tuh karena emang angker banget. Saat gue pindah, semua tuh udah kosong. Gue tinggal mindahin lampu-lampu gantung, Oh, iya. lampu-lampu gantung rumah gue. Cuman ada satu sofa doang yang buat gue tuh duduk buat nungguin lampu gantungnya setelah dilepas. Di saat itu tuh lantai-lantai yang ada di rumah gue itu tuh pada pecah, meledak dan ke atas semuanya langsung kayak anjlok gitu. Ada yang pecah, ada yang lempar ke atas, semuanya. Bener-bener gue pikir kayak mungkin emang udah air tanahnya kali ya yang udah jelek gini-gini. Iya. Ya. Cuman Ini nggak mungkin nggak iya sih? makanya Semua lantai? Situ satu keluarga gue menyaksikan semuanya dan gue kayak langsung kayak udah mau pindah juga biarin nggak apa-apa gini. Terus di saat itu pas gue jadi bokap gue tuh duluan ke rumah baru gue sama abang gue yang pertama. Nah gue bertiga tuh gue sama abang gue yang kedua masih di rumah itu. Nah pas gue ngunci rumah itu, jadi rumah gue tuh depannya ada jendela. Iya. Dan langsung lurus ke pintu belakang. Jadi kalau pintu belakang kebuka, nembus ke atas. langsung kelihatan pintu Iya. belakangnya. Jadi dalam gelap, langsung pintu belakang kayak backlight gitu yang kalau ada Iya. orang. Pas gue lagi dada itu tuh, pas gue lagi dada, gimana sih namanya anak kecil gitu? Dada ke rumah, kayak rumah itu udah mau tinggalin. Tiba-tiba pas gue lagi dada, dari pintu belakang gitu ada yang jalan ke tengah-tengah pintunya, anak kecil. Jadi tapi gue nggak ngeliat sosoknya kayak gimana, karena kan dia belakangin cahaya kan, jadi backlight kan. Cuman kayak hitam doang. Nah kayak gitu, itu nggak dadah lagi. Mungkin dia kesel kali karena lu pindah. Apalah gue juga. Jadi nyokap gue tuh sering banget dapat kayak misalkan gue tuh tidur tuh bolehnya jam 8 namanya juga no kompleks kan. Gue tidur boleh paling malam tuh jam 8. Jadi nyokap gue lagi main komputer di bawah. Itu dengar suara gue tuh loncat-loncat teriak-teriakan kayak ketawa-tawa di kamar gue di atas. Nyokap gue tuh gimana sih, orang dulu bawa sapu kayak kok belum tidur, Bandel. iya kok belum tidur gini. Pas dia buka kamar gue
Itu masih pas di depan pintu itu tuh dia masih ada denger suara-suara gue Lumayan lah. main, lompat-lompatan lah, apa teriak-teriak pas dibuka, itu gelap banget, gue lagi gitu. Bokap gue kan kerja 12 hari sekali pulangnya, kerja di laut Pertamina, pertambangan minyak gitu. Nah saat itu tuh lagi jadwalnya bokap gue pulang, itu sekitar jam 1 malam. Karena emang bokap gue tuh nggak nentu pulang malamnya tuh, karena kan Tapi pasti malam, bokap pasti malam. Nah itu tuh bokap gue tuh gimana sih namanya, bokap pulang lama pasti bawa makanan banyak ya kan, atau hadiah-hadiah gitu buat anak-anaknya. Saat itu tuh gue udah menunggu hal itu. HP gue tuh ada sama abang-abang gue tuh, setiap bokap gue pulang gue selalu rebutan apa yang dibawa bokap gue. Jadi gue di lantai atas itu bener-bener kedengeran banget suara pintu gedor-gedor. kedengeran jelas banget itu. Jelas banget kayak ada yang mau masuk, kayak ketok-ketok pintu cuma kenceng banget, dor, kayak udah gak sabar masuk. Nah gue, karena gue saat itu gue tahu yang itu tanggal bokap gue pulang, dan emang gue, kenapa gue masih bangun sampai jam 1 malam yang dimana gue nggak boleh bangun lebih dari jam 8 malam, karena saat itu gue nungguin bokap gue pulang. Nah gue sama nyokap gue situ di satu kamar sama nyokap gue sama abang-abang gue, dengar suara itu, nyokap gue bilang tuh ayah udah pulang. Seneng dong. Ya senang, gue langsung kayak turun dari tangga, lari-larian rebut, kayak dorong-dorong gitu, kayak gue duluan. Pas gue di depan pintu, yang di depan pintu itu tuh abang gue, dan gue di jendela, jadi cuman kayak ini pintu Jadi jendela nunggu gitu lah. ya, itu masih ada suara dor ya, Gedor. dor. Gue liat jendela dong, keluar dulu, kok masih gelap, pintu pagar belum kebuka, belum ada mobil motor juga, belum ada mobil gitu kan. Pas gue buka, ayah mana kok gak ada mobilnya. Pas dibuka sama abang gue, drek, pas buka kan itu nggak ada orang sama sekali. Oh my god. Di situ langsung kayak itu suasana masuk langsung gelap, itu langsung tutup pintu, langsung lagi ke atas. Paling kayak gini itu Takut udah langsung semuanya lah. langsung. Jadi selepas itu gua sama abang-abang itu udah nggak pernah kayak nungguin lagi. Ibu lo terus gimana? Ya paling kalau ibu gua kan emang ibu gua juga lumayan pemberani kan, paling ibu gua yang kayak gitu, yang ngadepin kayak gitu. Nah berarti lu dikit lagi nih, maksudnya kayak mungkin ada hal-hal Semoga enggak gitu lah. ya semoga enggak. Cuman Udah. kemungkinan ada hal-hal lah Gue udah yang kapok diteriakin biasanya, karena emang terkenal tuh kalau mau pindah tuh bakal langsung digangguin, bakal ditunjukin gitu lah. Kayak lu kemarin kan. Gila kalau ditunjukin gue, buset, mimpi buruk kali gue setiap malam. Oke gitu ya guys ya, cerita dari Mas Dandi nih. Jadi sekian untuk ceritanya. Jangan lupa nonton episode selanjutnya dari Isrem, dan pasti bikin merinding. Thank you.